Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa untuk kita semua. Amin. Pada malam hari ini kita memasuki pendalaman Alkitab yang kedua pada masa Paskah. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan pendadaran untuk mempersiapkan diri maju ke meja perjamuan kudus yang akan dilayankan pada tanggal 2 April 2021, yaitu pada kebaktian Jumat Agung. Sebagai dasar firman untuk PA kita malam hari ini, sekaligus sebagai dasar firman untuk pendadaran, nanti kita akan baca dari Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai dengan 39. Tema PA kita malam hari ini adalah meninggal dengan tenang. Baiklah Bapak Ibu, agar kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah atas hidup kita melalui PA kita pada malam hari ini, marilah kita tundukkan hati kita. Kita mohon pertolongan Tuhan agar kita diberikan hikmat marifat untuk bisa mengerti firman-firman yang akan kita terima. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Segala puji dan syukur kami persembahkan di hadirat-Mu ya Bapa, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang senantiasa kami puji, kami sembah, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau adalah juga Allah yang sama, yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan, juga berkat-berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi kami. Terutama berkat-berkat yang telah Tuhan siapkan bagi kami pada malam hari ini. Kiranya Bapa berkenan untuk membuka mata hati kami, berkenan untuk memberikan hikmat marifat-Mu, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar dari Engkau. Dan kiranya Bapa berkenan untuk melembutkan hati kami, sehingga hati kami siap untuk ditaburi benih-benih firman-Mu. Untuk hamba-Mu yang akan Bapa pakai untuk mewartakan kebenaran-kebenaran firman-Mu, berikanlah hikmat marifat-Mu ya Bapa, ikatlah lidah bibir hati hamba-Mu ini, sehingga apa yang akan disampaikan semuanya adalah dari Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, yaitu dari Injil Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-33 sampai dengan ayat 39. Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan 39 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus mati. Demikian firman Tuhan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena,
Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan yang lebih berbahagia adalah mereka yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kematian, memang tidak banyak orang yang suka untuk membahasnya. Namun, kematian itu adalah suatu kemestian. Hanya saja, waktu, tempat, dan cara hanya Tuhan yang tahu. Itu adalah misteri ilahi. Di masa pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir ini, seringkali kita mendengar kabar, baik itu melalui televisi, sosial media, atau bahkan ada di dekat kita, bagaimana penderitaan penyintas yang terinfeksi COVID-19. Memang banyak yang akhirnya pada sembuh, tetapi tak sedikit yang meninggal. Kesepian yang mendalam dirasakan oleh mereka yang pada akhirnya meninggal, karena pada detik-detik menjelang kematiannya, tidak didampingi oleh orang yang dikasihinya, oleh orang yang terdekat, karena mereka berada di ruang isolasi. Sendirian menghadapi kematian adalah pengalaman yang sangat-sangat berat. Pengalaman serupa juga dialami oleh Tuhan Yesus menjelang detik-detik kematiannya. Tuhan Yesus merasa ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus juga merasa ditinggalkan oleh Bapanya. Hal ini terungkap dari teriakan Tuhan Yesus pada saat di kayu salib, yaitu Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun bacaan Injil kita pada malam hari ini mencatat bahwa akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahan PA kita pada malam hari ini mengajak kita untuk belajar dari Tuhan Yesus bagaimana menjalankan hidup dan mati penuh dengan kepasrahan kepada Allah. Mari kita telaah lebih lanjut Injil Markus yang menjadi dasar PA kita pada malam hari ini. Perikop ini diawali dengan laporan Markus bahwa pada jam 12 kegelapan mulai meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Lalu pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kalimat dalam bahasa Aram ini mempunyai arti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yesus menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa komunikasinya. Tapi kali ini Yesus berucap dalam bahasa Aram sebagai bahasa ibu. Apa artinya ini? Artinya Yesus betul-betul mencurahkan isi hatinya. Di hadapan orang tua memang paling pas rasanya kalau kita mencurahkan isi hati dengan menggunakan bahasa ibu. Selanjutnya, apa makna seruan Tuhan Yesus itu? Kalau manusia seperti kita yang mengucapkan seruan itu, maka pasti kita bisa menduga apa sebabnya. Kemungkinan yang pertama, ungkapan itu bisa jadi sebuah protes. Tuhan, sepanjang hidupku, aku sudah berusaha setia kepadamu. Aku sudah bekerja keras bagimu, tapi kini, di mana engkau?
Mengapa engkau tidak mempedulikan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Kemungkinan yang kedua, ungkapan itu bisa merupakan tanda kelemahan jiwa karena mulai putus asa. Tuhan, rasanya aku tidak sanggup lagi dengan beban hidup ini. Atau, sudah terlalu lama aku menderita, Tuhan. Penderitaanku datang bertubi-tubi, aku tidak sanggup lagi. Tuhan, mengapa engkau tidak menolong aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kemungkinan yang ketiga, ungkapan itu bisa merupakan tanda kecengengan. Baru mengalami penderitaan sedikit, baru mengalami kesulitan sedikit, kita sudah ngambek. Tuhan, di mana engkau? Aku membutuhkan engkau. Kenapa Tuhan tak kunjung datang? Di mana engkau Tuhan? Mengapa engkau meninggalkan aku? Dan masih banyak lagi sebab-sebabnya. Itu kalau manusia yang mengucapkannya. Tapi kalau Tuhan Yesus yang mengucapkan, apa maknanya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu penderitaan yang dialami Tuhan Yesus tidak ada bandingannya. Ketika Yesus meminta cawan penderitaannya berlalu, Bapa malah mengizinkan terjadi. Ia harus memanggul salibnya. Di saat Yesus butuh teman dalam pergumulannya di Taman Getsemani, murid-muridnya malah tertidur. Sungguh sangat berat rasanya. Tapi Yesus tetap menjalaninya. Ketika Yesus ditangkap dan diadili, ia butuh teman untuk menghiburnya. Tapi Petrus yang dulu berjanji selalu siap untuk menemaninya, justru menyangkalinya. Sungguh sangat menyakitkan. Tapi Yesus tetap menjalaninya. Di depan pengadilan dan di depan orang banyak, Yesus difitnah, disiksa, dipukul, dicambuk habis-habisan, bahkan diludahi, dibuat terpuruk dan tidak berdaya. Sungguh berat penderitaannya. Tapi Yesus tetap tabah menjalaninya. Dan kini di atas kayu salib, Yesus tergantung, lambungnya ditikam. Perih sekali. Dan akhirnya Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah ini artinya Tuhan Yesus lemah, cengeng, dan mengeluh? Bukan, Bapak Ibu. Di saat itu, Yesus berada pada puncak tertinggi dari penderitaan. Dan inilah akibat tertinggi dari dosa, yaitu keterasingan dari Allah. Keadaan di mana Allah betul-betul tidak dirasakan keberadaannya. Di sini Tuhan Yesus betul-betul merasa berat dan tidak sanggup. Karena itu Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Walaupun berat, Yesus tetap menerimanya. Yesus menerima hukuman itu untuk menggantikan kita. Yesus menerima hukuman supaya manusia tidak lagi mengalami apa yang dia alami. Yesus menjadi anak domba, korban persembahan untuk penyucian dosa manusia. Peristiwa salib menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia betapa akibat dosa itu sangat fatal. Jadi, janganlah bermain api dengan dosa. Sebaliknya, mari kita perbaharui sikap dan hidup di bawah pengampunan Yesus yang Ia wujudkan melalui kesetiaannya menderita bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sikap hidup Tuhan Yesus? Hidup Tuhan Yesus hanya untuk menjalankan
perintah Bapanya. Walaupun harus mengalami penderitaan, sengsara, dan mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus tetap setia. Berbekal dari perenungan kita pada malam hari ini, mari kita mempersiapkan diri untuk menanggapi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebagaimana diberitakan dalam warta jemaat, kita semua diundang dalam perjamuan kudus yang akan dilayankan pada tanggal 2 April 2021, yaitu di dalam kebaktian Jumat Agung. Nah, pelayanan perjamuan kudus ini didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian pula dengan cawan seusai makan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Nah, sebagai sarana untuk memelihara iman, perjamuan kudus ini mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus sebagai dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan bahwa semua orang percaya merupakan anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menghadiri undangan Tuhan dalam perjamuan kudus itu, baiklah kita menguji diri kita dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Pertanyaan yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa? Dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, kita tidak akan pernah mampu untuk keluar dari kondisi ini. Sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskannya. Pertanyaan yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri, menjalani hidup seturut dengan firman Tuhan? Dan pertanyaan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menjalani hidup penuh dengan ucap syukur atas anugerah penyelamatan dari Allah? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mewakili Majelis Gereja Kristen Jawa Semarang Timur menegaskan bahwa perjamuan kudus diberikan kepada orang yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya dan memohon pertolongan agar Tuhan memampukan kita untuk menjalani hidup sesuai dengan perintah-Nya. Nah, Bapak Ibu, agar kita dimampukan untuk mempersiapkan diri maju dalam meja perjamuan kudus, baiklah kita berdoa agar Roh Kudus menuntun, membimbing, dan menyertai kita, serta memampukan kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kiranya Engkau berkenan untuk memakai perjamuan kudus sebagai sarana pemeliharaan iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus, dan kami senantiasa berpengharapan akan perjamuan yang sempurna sebagai kesempurnaan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh-Mu yang kudus turun atas kami, tinggal di dalam hati kami, yang memampukan, membimbing, dan menuntun hidup kami, agar kami senantiasa berpengharapan penuh kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat mempersiapkan diri untuk maju dalam meja perjamuan kudus. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin.